Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi, berjumpa lagi, walaupun kita hanya lewat Zoom meeting, tapi tidak mengurangi rasa penasaran saya untuk terus memberikan informasi atau memberikan materi terkait materi interpersonal skills. Mengapa ini sangat penting? Karena materi interpersonal skills ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga langsung dipraktekkan setelah nanti kalian lulus dari Institut Sains dan Bisnis Atmanuhur. Dan pada hari ini kita akan mendapatkan atau kita akan mempelajari atau kita akan berdiskusi terkait public speaking, dan ini sangat sering sekali dipakai ya materi-materi public speaking ini dalam kehidupan kita sehari-hari secara tidak sadar maupun disadari. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu, salam budi luhur. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita langsung mulai untuk materi public speaking. Nah, ini ada sebuah quote yang perlu kita eh, pahami bersama ya. Ini Confucius bilang, apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya kerjakan saya pahami. Jadi yang paling akhir ini yang paling penting. Apa yang saya kerjakan, saya pahami. Ini banyak orang sekarang kerja tapi dia nggak paham gitu ya. Nah, ada yang saya lihat, saya ingat, yang saya dengar, saya lupa. Jadi yang paling praktis adalah saya kerjakan, saya pahami. Public speaking merupakan sebuah hal yang dikerjakan, bukan dilihat, bukan didengar. Makanya ketika kalian berbicara, maka kalian harus paham dan bisa memberikan pemahaman kepada audiens yang kalian sampaikan materinya. Kemudian kita akan diskusi tentang ini. Ada banyak hal sekali sebetulnya. Kenapa manusia butuh berkomunikasi? Bagaimana konsep dasar komunikasi itu? Apa public speaking itu? Seberapa besar bakat untuk bisa berbicara? Hambatannya apa? Dan bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik? Kita akan langsung. Nah, ini menurut definisi-definisi yang banyak sekali kalian bisa cari, browsing, baca bukunya, atau baca referensinya. Ini Harold Laswell menjelaskan who says what, in which channel, to whom, with what effect. Ada 5W. Jadi, siapa menyampaikan apa, di channel mana, kepada siapa, dan apa dampaknya. Jadi public speaking itu harus memenuhi 5W itu. Siapa yang berbicara? Kalau nggak ada siapa yang berbicara, yang nggak bisa dikatakan public speaker. Apa yang disampaikan, in which channel, di channel mana, to whom, kepada siapa, dan apa dampaknya, what effect. Kalau dia hanya menyampaikan materi tidak berdampak, ya artinya dia belum bisa mempengaruhi. Karena pada dasarnya public speaker itu harus bisa mempengaruhi audiensnya. Ya. Jadi proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media. Dan yang paling penting, menimbulkan efek. Jadi kalau tidak ada efeknya, dia hanya sebatas cuap-cuap saja, ya, ngobrol-ngobrol dan tidak ada efek yang diberikan kepada audiens. Nah, ini model perseptual komunikasinya. Nanti kita juga di pertemuan beberapa itu nanti ada kita bahas bagaimana negosiasi bisnis internasional, bagaimana kita bisa eh, apa ya, berbicara dengan publik internasional ya melalui ya kemampuan public speaking ini juga gitu. Nah, ini beberapa model. Nah, sebenarnya gangguan pengkodean pesan dikirim melalui medium, penerima mengeluarkan decoding, penerima menciptakan makna, pengkodean pesan dan lain sebagainya. Seperti itu terus. Jadi ketika orang berbicara pada kita, yang kita tangkap adalah pesan. Dan mereka tidak langsung menerima, biasanya mereka mengcoding dulu. Kira-kira ini apa yang disampaikan. Nah, setelah itu baru dia decoding, ya, menguraikan kode tadi. Ya, baru kemudian penerima menciptakan makna. Oh, si A ngomong ini. Nah, inilah kira-kira model perseptual komunikasi itu. Kemudian siapa? Siap untuk bicara nggak nih? Gitu. Nah, nanti kalian silakan praktekkan di rumah ya. Ketika kalian misalkan siap berbicara, kalian bisa lihat, saya siap bicara, tapi jangan dengan suara yang lantang, jangan suara yang lembut ya. Saya siap bicara. Ini lemah sekali. Saya siap bicara. Jadi seperti itu. Ya, dipraktekkan. Sehingga nanti ketika kalian memiliki sugesti siap, maka seluruh tubuh kalian akan ya apa ya mensupport kalian sehingga kalian menjadi siap secara mental dan fisik. Seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa manusia butuh berkomunikasi? Ini pertanyaan mendasar. Ya pasti ya, kalau manusia nggak komunikasi ya artinya dia nggak hidup. Intinya kayak gitu. Tapi yang pasti, manusia berkomunikasi itu pasti karena dia punya tujuan atau ingin mencapai sebuah tujuan. Punya masalah sama teman, nggak dikomunikasikan ya tambah jauh. Ya, kalau punya masalah ya harus dikomunikasikan. Makanya sehingga jadi ada solusinya, win-win solutions. Nah, ini pentingnya komunikasi.
pernah dengar di masyarakat kita ya, wah miskom, wah nggak ada komunikasi, wah nggak ada ini, nggak ada itu. Jadi intinya adalah berbicara. Nah, tapi berbicara itu tidak sesimpel yang dibayangkan ya. Kan berbicara itu ada teknik, ada trik, ada apa ya, semacam cara menyampaikan sehingga orang itu bisa menerima. Misalkan ada temennya, misalkan ya, masuk ke rumahnya pakai sepatu, masuk ke rumah kita pakai sepatu. Kalau komunikasi kita jelek, pasti kita omel. Woi, ngapain lu pakai sepatu? Buka dong gitu. Itu komunikasi yang tidak pas gitu ya. Coba kita misalkan dengan komunikasi yang lebih baik. Misalkan contohnya gini, Mas, maaf ya tadi saya udah nyapu nih gitu. Maaf ya, bisa sepatunya taruh di luar. Ini kan lebih enak ya. Walaupun maknanya sama. Sehingga ya itu tadi, miskomunikasi, diskomunikasi, apapun itu istilahnya, ya harus disampaikan dengan cara yang atau dengan delivery yang baik. Sehingga apa? Orang yang audience atau apa ya, listener atau receiver, penerima itu merasa oke dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini penting sekali. Gitu. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini adalah runutan tingkat fobia seseorang. Tapi ini menurut sumber yang saya sadur ya. Tapi ini tidak semuanya seperti ini, mungkin berbeda. Ya, mungkin ada orang yang takut dengan eh, eskalator, elevator, tahu ya? Dia takut naik tuh. Kalau dia naik itu merinding atau apalah itu takut sekali. Ada yang takut dengan gelap, ya pasti ya. Tetap mati lampu, teriak itu. Ada yang takut dengan anjing, anjingnya masih 2 kilometer udah kelihatan sama dia, dia udah kabur balik kanan. Macam-macam. Ada takut yang air yang dalam, naik kapal lihat apa lihat air laut yang biru banget yang artinya itu kan dalam sekali ya palungnya itu udah takut padahal dia nggak bakal jatuh gitu ada yang takut dengan ketinggian ya, ini sama saya ya jadi kalau di gedung tinggi ngeliat bawah itu takut sekali ada yang takut kerusuhan ya ada yang takut kesendirian nah ini bukan jomblo ya maksudnya kesendirian ini kalau di rumah sendiri kemudian nggak ada temen gitu loh ya takut halusinasinya wah nanti ada hantu wah nanti ada ini ada itu ada yang takut dengan serangga, kecoa misalkan. Saya takut juga tuh misalkan. Ya, ada yang takut dengan belalang, cengcorang itu, apa tuh namanya. Ada yang takut mati ya semua pasti takut mati. Ada yang takut nggak punya teman hidup. Ya, ada juga yang sebaliknya ya, saya nggak nyebut lah ini. Ada yang takut sakit. Ya, ada yang takut hari tua, jadi dia pengen merasa muda terus sehingga dia nggak mau dipanggil kakek nenek. Dia takut banget dengan hari tuanya, nggak ada yang rawat misalkan. Dia takut banget hari tuanya itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, nyusahin orang gitu. Itu banyak sekali. Ada yang takut finansial. Ah, ini juga nih, ya menjadi masalah krusial juga ya. Kalau nggak ada uang ya nggak bisa makan ya mati gitu ya. Jadi, nah ini menjadi masalah-masalah juga nih. Nah, yang paling atas adalah takut berbicara depan umum. Dan ini sudah saya praktekkan dan sudah saya temui di beberapa pertemuan di kakak kelas kalian yang terdahulu. Jadi, saya tanya, biasa presentasi nggak? Biasa, Pak. Ya udah, coba kalian berbicara sendiri dalam waktu sekian menit, berbicara tentang topik A. Matung. 5 menit rasanya katanya kayak lama banget, Pak. Kenapa? Ya itu berbicara depan umum itu tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Orang bisa berdiri dengan tegap tanpa gemeter itu sudah poin plus loh. Ya, coba kalau kalian lihat, kalian misalkan berdiri di depan orang megang kertas, kalau tangannya tremor seperti ini, artinya apa? Ya itu kan mentalnya tidak siap, gitu ya. Atau suaranya bergetar, atau banyak filler-filler word yang filler sound gitu ya, atau itu filler word yang sangat mengganggu ketika kalian menjadi seorang public speaker. Nah ini harus diperhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut. Bagaimana konsep dasarnya? Yaitu tadi menyampaikan pesan atau ide ke orang lain sehingga orang lain itu paham. Nah, kayak saya dosen nih, misalkan saya ngajar, kalau kalian nggak paham, maka yang terjadi adalah komunikasi saya jelek. Sehingga saya harus perbaiki gimana cara komunikasi saya biar diterima dan berterima dan biar mahasiswa paham. Berbicara itu tidak hanya mengucapkan kata, tapi menggunakan intonasi, menggunakan pausing, menggunakan banyak hal yang orang bisa dengan nyaman walaupun kita ngomongnya 5 jam. Orang kayak, wah seneng ya denger dia ngomong ya. Maksudnya nggak capek. Kan ada orang yang ngomongnya 1 jam itu nggak capek kita dengernya. Kenapa? Intonasi, penyampaian, pemilihan kata itu sudah perfect. Nah, ini ya, menyampaikan ide pesannya akhirnya apa? Bisa dengan mudah masuk ke audiens. Bagaimana konsep dasar komunikasi? Ya, tadi ada komunikasi verbal, nonverbal, ada komunikasi personal, komunikasi publik, ada komunikasi media komunikasi, suara, tulisan, gambar, dan video. Itu banyak sekali. Kalau TV kan gambar dan suara gitu ya. Kalau
baliho kan gambar saja, nggak mungkin baliho bisa ngomong gitu loh. Ya, komunikasi verbal ya berbicara gini verbal, non verbal ya bisa menggunakan komunikasi non verbal ya kayak misalkan gestur ya, kemudian kalian bisa chat WA, ini kan bisa komunikasi non verbal. Apa itu public speaking? Ya tadi menyampaikan pesan, ide gagasan secara oral atau lisan. Ingat, oral atau lisan. Jadi dia secara langsung ya. Ya, bentuk di komunikasi di mana orang pembicara menghadapi pendengar yang jumlahnya relatif besar. Jadi kalau public speaking itu hanya dua orang, itu bukan public speaking ya. Itu ya ceramah mungkin kali ya atau ya mengajar saja. Public speaking contoh Barack Obama itu dia bisa berbicara dalam bahasa Inggris ya pastinya kan orang Amerika ya. Dalam waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam tanpa teks tanpa berhenti. Nah, itulah seorang public speaker. Kalau kalian dengar pidatonya Barack Obama ketika dia kampanye presiden di Amerika sana, dia berbicara seperti yang mengalir saja. Apa yang ada di kepala disampaikan, tapi dengan struktur yang sangat baik. Nah, inilah yang disebut dengan public speaking dan orangnya disebut dengan public speaker. Tujuannya ya menyampaikan informasi, menghibur, mempengaruhi. Nah, yang paling sulit adalah menghibur. Stand up comedy itu masuk ke dalam seorang public speaker, masuk ke dalam public speaking. Kenapa? Menghibur orang itu sulit loh. Ya, membuat orang tertawa, membuat orang fokus ke kita, itu sulit sekali. Nah, makanya kenapa stand up comedy itu disebut dengan seni, seni berbicara. Oke. Nah, mempengaruhi audiens juga iya. Mempengaruhi audiens itu misalkan kayak acara-acara, contoh saya sebut nih, mungkin udah nggak ada acaranya, Mario Teguh misalkan. Itu kan seni memotivasi, ya. Nah, menyampaikan informasi bisa juga public speaking itu bisa berupa ceramah, pidato, bisa, ya. Itu masuk ke sana. Nah, manfaatnya apa? Ya tadi mengurangi ketidaktahuan, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan menyelesaikan masalah. Jadi pentingnya public speaking sama dengan yang materi pertemuan kemarin ya, pertemuan 4 itu komunikasi sama. Tapi faktanya tak seorang pun yang dilahirkan sebagai speaker. Mengapa ya tadi? Karena tadi kembali lagi ke bakat dan berlatih. Sebenarnya dua B ini yang harus dikuasai, berlatih dan bakat. Kalau saya sih lebih condong ke berlatih ya. Karena bakat itu kalau nggak dilatih ya sama aja. Kalau orang tidak punya bakat tapi dia berlatih terus, saya yakin bisa. Ya, makanya ada istilah practice makes perfect-nya. Ya, walaupun sudah tidak dipakai lagi istilah-istilah seperti itu, tapi ya tetap berpengaruh ketika kita memiliki sugesti yang seperti itu. Ya berlatih, berlatih, akhirnya bisa menjadi berhasil. Gitu ya. Nah, nah tadi lahir, lingkungan, latihan. Bakat. Ya, kalau kalian tidak punya bakat, ya dua hal ini mendingan. Lingkungan dan latihan. Ya lingkungannya nggak pernah ada yang sama-sama ngobrol gitu. Ya susah. Makanya public speaking ini, tadi saya bilang ya, bukan hanya sekedar, sekedar ngomong. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan informasi, memberikan informasi, menggunakan intonasi, gestur, pemilihan kata, dan lain sebagainya. Sehingga informasi yang disampaikan itu bisa plek keteplek gitu. Tahu ya maksudnya ya? Nyampe pas gitu ke orangnya. Nah, itu. Nah, masalah-masalahnya ini sangat wajar sekali. Nervous itu sangat-sangat wajar. Teknik public speaking, ya kalau tidak menguasai juga susah. Ya, yang paling penting adalah penguasaan materi. Orang ketika tidak menguasai materi, dia banyak pasti jeda atau pausingnya. Pausing yang apa gitu ya. Atau cenderung matung di depan. Nervous itu ada cara menghilangkannya ya. Kalau nervous itu banyak hal. Ya kayak kita belajar yang kemarin motivasi, masih ingat ya, I can gitu ya. Nah, kalau Mario Teguh itu ketika dia mau masuk ke dalam panggung, ini saya dapat pelatihan dari public speaking ya, pelatihan public speaking beberapa bulan yang lalu. Mario Teguh itu ketika dia masuk ke dalam stage ya, ke dalam panggung, dia memiliki ritual yang kita tidak bisa lihat karena tidak disorot kamera. Ya, ritualnya adalah menepukkan paha, kemudian dia langkah maju tegap sambil teriak bisa, gitu. Itu apa tujuannya? Mengurangi kecemasan atau menghilangkan nervous. Nah, kalian punya cara masing-masing. Misalkan ada yang dengan membacakan yang muslim, misalkan baca bismillah. Atau yang berikan sugesti bismillah, bismillah, bismillah. Atau apapun itu. Atau saya bisa, saya bisa. Sehingga ketika kalian berbicara depan publik, itu bisa dengan lancar berbicara. Ini nanti kalian yang semester akhirnya ya, bisa praktekkan nanti di sidang skripsi. Nah, sidang skripsi kan dihadapkan 3 penguji misalkan ya, termasuk ketua sidang itu dipraktekkan ya, tapi harus ingat ya tidak hanya cara menghilangkan kecemasan tapi tekniknya harus pas, gesturnya main ya kan, komunikatif, eye contact main, kemudian penguasaan materi yang paling penting juga, sehingga apapun itu nanti materinya ngeblank apapun itu bisa kalian simpulkan lagi kata-kata sehingga bisa tetap berbicara dengan normal itu ya, itu teknik. Kemudian
Ini gejala-gejala sebetulnya. Ya, saya rasa kita sering mengalami atau pernah mengalami lah ya. Ya, detak jantung cepat, deg-degan lah ya, luntut gemetar, ya, keringetan, ya, terus apa, pusing, kejang perut, mata berair, ya bukan nangis juga nih ya, kayak mungkin terharu dia mau maju gitu loh, atau lupa materi, atau mau kencing terus nih. Ini sering terjadi. Jadi kalau saya, kalau misalkan disuruh berbicara ya depan publik, saya tidak akan minum dulu 30 menit sebelum. Jarang sekali, bukan tidak pernah ya. Jarang sekali saya minum. Kenapa? Ketika biasanya saya itu 5 menit sebelum itu udah mau kebelet gitu. Nah, sehingga saya akan tahan gitu ya. Makanya um, setiap orang beda-beda cara mengatasi nervous ya, dan usaha mengalahkan diri sendiri itu beda-beda. Kemudian ini penyebabnya karena pengalaman pertama, mungkin yang baru, jadi deg-degan, suasana baru, terus kita menjadi pusat perhatian juga, apalagi nge-MC misalkan, ya kan. Saya pernah nge-MC di hadapan sekitar 1.000-an orang. Itu sangat apa ya, deg-degan lah sekali, apalagi saya menggunakan bahasa asing. Tapi syukurnya ya bahasa asing ya, kalau bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa asing kan salah nggak ada yang tahu ya. Yang bahasa asing ya itu untungnya. Tapi kalau bahasa Indonesia kita salah itu tahu orang. Itu. Nah ini tergantung skill nanti ya. Gimana seorang public speaker bisa mengkamuflase sehingga kesalahan itu tidak terlacak ya sama audiens gitu ya. Terus merasa berbeda, trauma masa lalu mungkin pernah gagal, terus disuruh lagi, dia jadi trauma ya kan. Perasaan tidak siap tampil. Nah ini mental ya, motivasi mental, percaya diri materi sebelumnya itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mempersiapkan latihan, mencari pengalaman, melakukan kegiatan fisik, olahraga, ya. Ini bisa merilekskan otot-otot yang tegang, ya. Menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Jadi, apa ya? Mengekskluskan diri. Jadi memaklumi diri bahwa ya wajar kita deg-degan. Ini wajar manusia gitu loh. Sehingga kita memaklumi diri sehingga diri menerima. Bayangkan kalau diri kalian tidak menerima gugup itu sehingga kalian bertolak kayak gitu, artinya apa? Ya, terciptalah kegugupan ketika berbicara. Au atau gitu ya. Ini bahasa-bahasa filler word yang sangat mengganggu ketika kita menjadi seorang public speaker. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Ya tadi, perbaiki persepsi, jangan takut gagal, penampilan semaksimal mungkin, mengingat semua sukses masa lalu. Misalnya, wah dulu pernah saya kayak gini bisa kok gitu ya. Tapi itu hanya sebatas untuk supaya gimana rasa percaya dirinya tumbuh dan nervousnya hilang. Gitu ya. Tekniknya variasi suara, ya variasi suara tuh tinggi rendah, ekspresi wajah kayak saya berbicara ini kan tadi itu menggunakan teknik public speaking. Kalau kalian notice ya itu kontak mata ya karena kita ini zoom jadi mata saya cuma tertuju ke satu. Kalau di kelas biasanya saya langsung ke kanan kiri tengah atau kanan kiri tengah. Jadi tekniknya seperti itu, bahasa tubuh ya, gestur jalan kaki kiri kanan. Kalau di zoom kayak gini nggak mungkin saya jalan-jalan ya, pasti cuma tangan sama mimik wajah. Nah ini teknik sehingga orang ketika ngelihat kita berbicara tuh jadi enak, nyaman gitu ya. Kemudian variasi suara, ini suara saya sedang. Ya. Kalau suara saya tinggi, baiklah seperti ini ya. Jadi kita akan bisa kedengeran suara saya. Nah itu teknik suara tinggi. Tapi kalau teknik suara rendah, baik semuanya saya akan memberikan materi terkait public speaking. Ya, jadi nanti tolong didengarkan. Nah itu teknik ketika kita berbicara dengan suara rendah ya. Jangan berbicara dengan nada datar. Nada datar itu tidak ada naik falling risingnya ya. Misalkan gini. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang public speaking. Hari ini saya akan memberikan materi tentang public speaking yang berkaitan dengan keterampilan diri. Hari ini juga saya akan memberikan asesmen terkait itu datar sekali. Nah, yang kita mau adalah gimana nada itu tidak membosankan dan membuat orang ngantuk gitu ya. Sehingga harus ekspresif, ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi kecepatan bicara artikulasi itu harus diatur sesuai kebutuhan. Kalau audiensnya orang tua, jangan kecepatan. Kalau audiensnya anak muda, oke lah. Ya, kalau audiensnya anak-anak, jangan pakai bahasa yang sulit dan tingkat tinggi. Soal ngajar anak TK, ngomong depan anak TK, baiklah, adik-adik semua, anak-anak TK semua, kakak akan mengimprovisasi diri. Wah, bingung dia. Ya, jadi pakai bahasa yang sederhana saja ya. Kalau misalkan ngomong sama orang tua, jangan kayak nge-rap. Baiklah semuanya, saya akan membicarakan tentang public speaking dan itu sangat penting sekali bla 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 bla. Wah, itu bikin orang yang ini apa pusing. Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan audiens ya. Bicara lambat boleh tapi memberikan penekanan-penekanan sehingga orang ketika memiliki nada penekanan itu dia cenderung untuk mengingat. Itu secara psikologis ya. Nah, kemudian ekspresi wajah tadi saya bilang
hindari kecenderungan gini geleng-geleng karena apa? Cenderungan geleng-geleng artinya orang tidak tahu. Kecuali kalian orang India ya, geleng-geleng artinya iya gitu. Jadi geleng-geleng dalam gestur Indonesia artinya apa? Tidak paham. Jika berbicara pastikan mata terpaku pada suatu benda. Ya, nah, maksudnya orang, maksudnya ini audiens ya. Biasakan tersenyum walaupun tergantung topik lah ya. Kalau ini kan kalau topiknya sedih-sedih jangan senyum, ya itu menghina lagi ya. Oke. Nah, bahasa tubuh yang tadi saya bilang gunakan tangan, memegang alat bantu, mondar-mandir tidak dianjurkan. Kalau mau mondar-mandir cukup satu dua langkah ke kanan ke kiri, balik lagi ke tengah. Jadi ada apa ya? Ada spot di mana kalian itu menjadi sentral perhatian. Kalau mau move pun biar nggak ngebosenin kayak patung di tengah gitu loh ya. Itu boleh dua kanan kiri, dua kanan kanan. Oke. Geraknya kembali lagi, gerak lagi. Jangan muter kelas, kembali lagi, muter ke sana lagi, balik lagi. Itu puyeng. Yang ngomong muter-muter, yang denger puyeng. Ya. Nah, ini contohnya tadi Barack Obama. Tips merebut perhatian, busana yang sesuai, biar kita pede, warnanya ya kita minimal tahu warna. Nah, ini ya. Jadi bajunya jangan atasnya hitam, bawahnya misalkan warna pink. Wah, ini kontradik sekali ya. Kontras. Datang tepat waktu sehingga kita bisa melihat suasana seperti apa dan kita bisa memposisikan diri kita ketika kita menjadi seorang public speaker. Jadi kita sudah siap mental. Menggunakan alat audio visual, saya biasanya menggunakan pointer ya, kemukakan saran, sasaran, dan tujuan, dan kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens. Ini penting. Jadi ketika kalian ngomong, sampaikan dulu, ini manfaatnya ini. Gitu, ya. Ya, ini untuk membuka presentasi tadi, memberikan pujian. Ini ketika kalian presentasi bisnis pun sama, bisa menggunakan teori ini ya. Menggunakan negosiasi internasional. Saya pernah beberapa kali, ini bisa menggunakan ini juga. Mengutip pendapat orang bijak, memberikan pertanyaan misterius, ya kan, menceritakan lelucon ini, memberikan pertanyaan misterius ini, apakah Anda tahu dengan ini misalkan, ya gitu ya, mengutip pendapat orang bijak menurut Aristoteles gitu misalkan, menurut Nelson Mandela gitu, mengajukan pertanyaan retorikal ya kan misalkan, ya ini bisa juga kita apa lontarkan. Dan biasanya kalau kami di Bangka Belitung, kita di Bangka Belitung bisa pakai bahasa Melayu ya. Pantun pembuka, jalan-jalan. Nah, biasanya ada kata jalan-jalan. Itu bisa untuk mencairkan suasana, menarik perhatian. Nah, menutup dengan membuat ringkasan, kutipan. Ya, penting sekali ada ringkasan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah ya membuka pantun, ya kan, meminta audien menerikan slogan dan lain sebagainya itu bisa juga. Ya. Nah, ini penutup. Kemampuan berbicara ini sangat penting dalam kehidupan kita. Siapa saja bisa menjadi seorang public speaker. Jika Anda tidak dilahirkan menjadi seorang speaker, maka berlatihlah. Jadi tidak ada istilah, Pak, saya nggak bisa ngomong, Pak. Pak, saya nggak bisa berdiri sendiri di depan ngobrol. Saya biasanya presentasi bareng-bareng sama teman banyak. Kalau suruh sendiri, saya nggak bisa. No. Kalian bisa, cuma tergantung kalian mau latihan apa enggak, kalian punya motivasi apa enggak, kalian punya rasa percaya diri apa enggak. Gitu ya. Baik, itu saja hari ini. Terima kasih. Nanti untuk yang public speaking kita tidak ada tugas ya. Paling saya akan minta kalian langsung praktek setelah UTS public speaking ini dengan tema yang nanti kalian akan tentukan sendiri dan kita akan rolling siapa yang akan maju personal sendiri-sendiri di depan kelas. Sekian dari saya, terima kasih sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Saya ucapkan selamat belajar nanti untuk menjelang UTS ya. Kita masih ada 2 pertemuan menjelang UTS. Tapi materi public speaking ini secara teori nanti masuk ke materi UTS. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Budi Luhur.